Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab, saya ulang ya dari awal ya. Al-babus sabi fi fadilati siwaki. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rakaatani, bermula dua rakaat salat sunnah ini maksudnya, bisiwakin, dengan menggunakan siwak, khairun, yaitu lebih baik, min sab'ina, rakaatan, daripada salat 70 rakaat bi ghairi siwakin, dengan tanpa siwak. Udah kan yang kemarin ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah sopo kalian semua. Tapi kalau udah dibangunin fa inna siwaka, maka sesungguhnya siwak, mutharatun, yaitu mensucikan, menyucikan. Ya, itu menyucikan. Lil fami, untuk mulut. Marodotun, juga mardotun, juga diridhoi. Yang ketiga, uzur salat itu adalah lirabbi, diridhoi lirabbi, untuk Tuhan, diridhoi Tuhan gitu loh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sittatun, bermula 6, min sunanin, dari sunnah-sunnah, min sunanil mursalina, dari sunnah-sunnah para nabi atau para rasul, sama para rasul aja. Min sunanil mursalina, dari sunnah-sunnah para rasul. Al-haya'u, yaitu malu. Wal hilmu, dan hilmu apa? Sabar. Halim. Wal hijamatu, dan hijamah apa? Cantuk, apa? Bekam. Bekam. Gak usah dan bekam gitu aja. Wasiwaku, dan siwak. Wat ta'atturu, dan memakai wangi-wangian. Wa kasratul azwaji, dan memperbanyak azwaj, apa? Istri. Sunnah ini ya, memperbanyak istri. Iya, sunnah Rasul. Banyak suami. Laknat, dilaknat. Nah, di sini ya, tasawwaku minas siwak, katanya apa? Bersiwaklah, karena siwak itu menyucikan. Berarti kata menyucikan itu bisa membersihkan mulut ya. Nah, nanti ya pas ulangan beli di siwak rumah no. Sekarang Shopee, sekarang kan ada Shopee, kayu siwak, beli semua. Ya, sama cari kayu siwak. Banyak kan kesunahan Nabi kemarin, makanan Nabi. Sekarang apa? Siwak. Banyak yang kalian mau beli ya. Labu sama melon, apa aja tuh kemarin. Ya, semua. Ya, bisa. Beli semua ya. Sekarang berarti itu. Hah? Punya duit lebaran mau beli buat itu. Beli buat apa? Baju. Sekarang ganti. Itu
Lebaran sekarang ala Rasulullah. Semuanya dibeli yang sunnah-sunnah Nabi. Di sini kata Nabi lagi apa? Sunnah 6 sunnah-sunnah para rasul itu katanya apa aja? Malu, mempunyai sifat malu, berarti itu sifatnya para rasul. Jangan ganjen, itu bukan malu, nanti malu-malu yang jadi. Sabar, hijamah, bekam. Ada kan bekam, tahu bekam ya? Tahu yang di merah. Cantuk itu namanya kalau bahasa Maduranya. Bahasa cantuk. Bahasa bukan Madura deh, bahasa Jawanya cantuk. Dicantuk ya. Sama bekam kalau bahasa sininya dibekam. Itu loh yang merah-merah. Yang itu yang kayak darahnya dikumpulin, digituin, nanti dikeluarin darah kotornya. Itu sunnah zaman dahulu begitu. Hah? Ada di sini nih, Ustaz Hikmah bisa ngebekam. Order ya. Sunnah. Siwak juga sunnah dan apa? Memakai wangi-wangian berarti sunnah ya. Tapi kita Baunya bau sunnah, tapi gak kalau cewek gak boleh baunya yang menyengat kemarin ini. Dan wa kasratul azwaj, memperbanyak sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun bermula 3 wajibatun, yang wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam, al-ghuslu yaitu mandi, yaumal jumu'ati di hari Jumat, wasiwaku dan siwak, wa masut tibuh dan menyentuh wawangin. Atau bukan menyentuh deh, memakai wewangian. Wajibatun ya, yang wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam, al-ghuslu yaitu mandi, yaumal jumu'ati di hari Jumat, wasiwaku dan siwak, wa masut tibih dan memakai wewangian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thayyibu, di sini dalam syarah keterangan ini wajib ya. Masa mandi Jumat itu wajib? Kan enggak ya? Kan biasanya taunya sunnah apa enggak? Di sini catatannya dalam syarah keterangan kitab Lubabul Hadisnya apa? Kitab Tangkihul Qaul kan ada biasanya ya, kitab kuning yang gundul, yang warna hijau. Ini bukan syarahnya, ini apa namanya? Matannya ini. Kalau ini kan matan, kalau syarahnya itu yang berarti ada keterangannya gitu loh. Dalam syarah matannya apa katanya? Yang dimaksud wajib di sini itu bukan wajib ain. Nanti wajib ain enggak? Kan kalau wajib ain itu wajib bagi setiap per individu. Di sini namanya wajib kifayah, tetapi sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang dikokohkan. Sunnah berarti bukan berhukum wajib, tapi sunnah muakkad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thayyibu. Maknai ya Sendi, maknai. Dan yang kedua dulu. Thayyibu harumkan, gimana ya? Harumkanlah sopo kalian semua. Mengharumkanlah sopo kalian semua, gitu aja. Mengharumkanlah, harumkanlah. Sama deh. Perintah. Sopo kalian semua, afwahakum akan mulut kalian semua, bisiwaki dengan siwak, fa innahu, fa innahu karena sesungguhnya siwak, Thariqul Qur'ani,
jalannya. Thoriqul Qur'ani fa innahu, maka sesungguhnya siwak thoriqul jannati, yaitu jalan surga. Thoriqul jannah sih. Thoriqul Qur'ani, yaitu jalan Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimah rohima, apa rohima? Menghormati. Menghormati sopo Allahu Allah, atau menyayangi, sama ya. Sopo Allahu Allah al mutahallilina, akan orang yang menyela-nyelai, min ummati, dari umatku, min ummati, dari umatku, fil wudu'i, dalam wudu, wa ta'ami, dan makanan. Dan makanan. Nah, yang dimaksud menyela-nyelai itu apa? Menyela-nyelai itu maksud menyela-nyelai, kata Rasulullah, semoga Allah mengasihi orang yang menyela-nyelai, kata Rasulullah, dari umatku dalam wudu dan makanannya. Maksudnya dalam wudu itu kayak orang yang punya jenggot, disela-selai sininya gitu kan ya. Ngerti dinyela-nyelai enggak sih? Digituin loh, diusap-usap gitu loh, digini-giniin gitu loh, disela-selain. Kan harus kena air kan ya, jenggot yang double. Jenggot di sini kan tempatnya ya. Iya, menyela-nyela jenggot yang lebat, jari tangan sama ya, yang kayak gini-gini. Biasanya kan kalau kaki kan sunnah digini-gini. Sunnah kan ya, sunnah Nabi. Sela-selain. Lipatan anggota tubuh, rambut dan jenggot ketika mandi berjenabah. Dan terus yang menyela-nyelai makanan itu bukan makanan disela-sela gitu, bukan. Habis makan tuh disela-selai giginya diginiin. Takut ada apa? Takut ada makanan, masih ada makanan gitu loh. Apa? Kok sih habis makan? Takut tidak masih ada yang belum, akhirnya sunnah menyela-nyelai. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tuhallilu, janganlah kali, la tuhallilu, janganlah la tuhallilu, janganlah menyela-nyelai sopo kalian semua. Apa ya kayu as itu? Bil asaki, dengan kayu as. Ya, sama kayak itu. Warroyhani, warroyhani, dan kayu royhan. Wal qasabi, dan kayu bambu. Fa innahu, maka sesungguhnya sesungguhnya itu menyela-nyelai tadi, tahlilu itu menyela-nyelai dengan kayu yang tadi itu, yurisu, diwariskan, yurisul iklalata,
yurisu diwariskan, mewariskan opo di apa ya? Mewariskan opo tahallilu bil as mewariskan opo menyela-nyelai al iklalata akan rontoknya gigi. Mewariskan opo menyela-nyelai opo tahallilu bil asi warroyhani wal ghasabi, itu tadi al iklata akan rontokannya gigi. Kemarin kayu royhan itu apa katanya ya? Itu ya? Iya, berarti kayu kemangi. Tahu kayu kemangi? Tahu apa ini kayu as ini kayu apa ya? Tahu, ada yang tahu kayu as? Kayu asam saja. Kayu asam. Kan dulu saya cari. Iya kali. Kayu apa sih? Kayu as. Kayu asamnya bukan bambu saja. Itu kayu saja. Timu. Nah gini nih modelnya kayu as. Kayu. Kayu saja. Gimana ya? Nih kayak gini. Kayu as. Bisa gini banget itu. Ya, semua bikin lemari. Yang di Katanya di sini janganlah kalian dengerin. Janganlah kalian bersiwak dengan pakai kayu as, kayu royhan, kayu kosob itu semua. Karena kayu itu semua itu mewariskan, akan nanti akhirnya itu bisa giginya bisa rontok loh. Iya, makanya kalau pakai siwak itu pakai kayu siwak ya. Ada kan tahu kan kayu siwak yang bisa beli gitu. Jangan sembarang pokoknya kayu, bukan gitu berarti. Yang sunnah mah kayunya kayu siwak. Nanti nemuin bambu di jalanan siwak. Tapi sekarang jarang ya orang pakai siwak ya. Karena udah ada sikat gigi gantinya dari siwak kalau Indonesia. Sikat gigi. Tapi yang sunnah itu pakai siwak, kayu siwak. Rasulullah lagi negara Arab. Makkah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salatun bermula salat bisiwakin dengan menggunakan siwak, sama ini kayak tadi ya kemarin. Khairun yaitu lebih baik min sab'ina salatan, diulang lagi nih. Min sab'ina salatan, daripada 70 salat. Bighairi siwakin, dengan tanpa siwak. Bighairi siwakin, dengan tanpa siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sudah. Mazalah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, mazalah, tidaklah, tidak henti-henti, mazalah tidak henti-henti, sopo Jibril yusini berwasiat, sopo Jibril ni akanku, yusini berwasiat, sopo diwasiati. Mana ya? Nanti dulu. Ya, mazalah tidak berhenti-henti, sopo Jibril yusini diwasiati nih. Diwasiati nih. Ni akan saya bisiwaki dengan siwak, hatta khasyitu, sehingga takut,
hatta khasyitu sehingga khawatir atau takut sama ya. Mana tadi? Hatta khasyitu sehingga takut sopo saya. Jadi malaikat Jibril ya Ustazah? Hah? Enggak Nabi. Berarti sopeman. Sopo saya. Apa sih? Sebenarnya diwasiati. Sehingga takut. Sopo saya. Bukan Jibril berarti. Bukan, Yusini diwasiati sopo. Yusini. Apa sih? Coba diulang deh. Mazalah diulang. Masalah tidak henti-henti. Sopo Jibril, Jibril. Yusini. Berwasiat. Sopo Jibril ni akan saya. Oh, ini akan Bisiwaki dengan siwak hatta khasyitu sehingga takut atau khawatir sopo saya ai yadrodanna ayyadrodanna akan merontokkan opo siwak asnani akan gigiku. Asnani akan gigiku. Ini Rasulullah yang diwasiati, bukan malaikat Jibril. Kata Rasulullah apa? Malaikat Jibril itu tidak berhenti mengingatkanku bersiwak sampai aku takut, kata Nabi, gigiku itu rontok. Ngerti nggak sih? Saking disuruh diwasiatin terus sama malaikat Jibril, disuruh terus untuk bersiwak. Makanya di hadis lain, seandainya tidak memberatkan umatku akan aku wajibkan siwak itu, katanya. Ustazah, itu siwak ada odolnya apa langsung? Astagfirullah. Kok ada odolnya sih? Yang ada odolnya itu sikat gigi, bukan siwak. Aduh. Itu siwak langsung wangi. Udah masuk barang Ustazah yang dari bulu-bulunya di siwak itu ada digong-digong kita. Kok ada bulu-bulunya sih? Ini kayu Jawa. Iya, siwaknya ada di ujung-ujungnya biasanya. Ini batang putih. Oh, itu kalian yang gituin. Oh, di sini. Tapi aslinya sih kayu-kayu biasa. Ini nanti kita potong sendiri. Bukan dipotong ini gituin di pol-pol. Bukan diginiin, bukan di model. Gini ya. Kanan dulu. Gini, seret, tengah, tok gitu nanti 3 kali. Cara pemakaiannya. Tapi wangi, nggak pakai odol lagi kan? Ya enggak lah. Kan itu kayunya wangi, mewangikan gigi. Oh, buat baju. Di Sandi nanti biar nanti kasih buat baju. Dengerin makanya. Siwak buat baju. Iya. Singkat tuh Mas Andi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul. Umirtu, diperintah sopo saya bisiwaki dengan siwak. Bisiwaki dengan siwak hatta khiftu sehingga takut sopo saya, khawatir atau takut, bukan takut ketakutan kayak kita misalnya dikejar mus, bukan gitu ya, khawatir, cuma khawatir gitu loh. Ala asnani atas gigiku. Ini sampai diulang-ulang hadisnya. Berarti perintah di sini Rasulullah saking seringnya diperintahkan untuk siwak, berarti menunjukkan pentingnya memakai siwak. Udah. Kayak siwak ya, beli siwak semua nih nanti. Al-babus samin Jawa, bermula bab yang ke-8. Fi fadilatil adzani, yaitu menerangkan keutamaannya adzan.
Boleh nggak cewek azan? Enggak. Kenapa? Siapa? Boleh. Karena suara perempuan itu fitnah. Duh, gak dengerin kemarin. Bukan aurat tapi fitnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang, coba dimaknai qala Nabi gimana maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam Maknai man barang siapa. Ini kalau itu dimaknai gini nih, man bermula sapanya orang bisa. Adana yaitu yang adana yaitu adan sopo man, sama ya. Kalau nggak dikasih mubtada, barang siapa yang adan, man barang siapa adana yang adan sopo man lis solati untuk solat Saba asinina akan 7 tahun. Iya. Barang siapa yang adzan disolati untuk sholat saba asinina akan 70 tahun. Kok 77 tahun? Muhtasiban. Maka cukup 2 saja yang disebut ini. Kalau sholat wajib tadi berapa tapi kalau sholat dan sholat sunat Muhtasiban dengan mengharapkan apa saja? Yang pertama dapat usul, yang kedua ridho Allah. Muhtasiban itu dengan mengharapkan ridho Allah. Katabah maka akan menulis dengan mengharapkan, muhtasiban dengan mengharapkan ridho Allah. Katabah maka akan menulis sapa Allahu Allah lahu baginya baraatun akan bebas minan nari dari neraka. Ini buat laki-laki ya, utamanya adzan ini. Barang siapa yang adzan untuk sholat ya, bukan cuma adzan-adzanan doang. Maksudnya kalau adzan-adzanan doang itu maksudnya apa sih? Kayak ada, bukan orang yang belajar adzan, tapi adzan untuk sholat. Ngerti nggak sih? Adzan untuk mengandalkan untuk sholat gitu loh. Sab'a asinina selama 7 tahun. Kemudian dia mengharapkan ridho Allah dengan adzan tersebut, maka Allah akan menulis baginya bahwa dia bebas dari Faqala sallallahu alaihi wasallam, man adzana sintai asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Masyaallah. Pen adzan. Man barang siapa adzana yang adzan sapa man atau mengumandangkan ya, sama ya. Adzana yang mengumandangkan adzan sapa man sintai asyarata 12 ya. Yang wajibnya adalah mengucapkan lafaz Allah. Nanti yang suaranya cakep aja dengan Sintai asyarata. Oh, heri katanya. 12 tahun. Sintai asyarata 12. Apanya sanatan tahunnya, wajabat maka wajib lahu baginya opo al jannatu surga. Harus benar. Sudah? Apanya sanatan tahunnya, wajabat maka wajib lahu baginya opo al jannatu surga. Ini kalau tadi kan yang 7 tahun ya. 7 tahun ya. Kalau sekarang 12 tahun. Oh, lebih banyak kan ya? 12 sama 7 banyakan mana? 12. Wajabat lahul jannah, wajib baginya Kalau tadi yang 7 tahun jauh dari neraka, bebas dari neraka, 12 tahun masuk surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa azana yang mengumandangkan azan sapa man khamsa sholawatin akan 5 waktu sholat. Kalau untuk sholat kita yang begini maka dilakukan
imanan dengan iman, wa ihtisaban dan mengharapkan ridho Allah, ghufira. Jadi baru Allah enggak. Ini ada hadis contohnya. Sholat tarawih kan Masya Allah. Wahtisaban dan mengharapkan ridho Allah, ghufira maka diampuni lahu baginya opo ma dosa taqaddamah yang telah berlalu, opo ma artinya apa? Dosa. Ghufira maka diampuni lahu baginya opo ma dosa taqaddamah yang telah berlalu, opo ma min dzambihi dari dosanya. Ini waqala sallallahu alaihi wasallam, salah satun bermula 3. Bermula 3 golongan, ya swimu. Dan makanya harus takbir waktu takbir, enggak boleh la ilaha illallah. Subhanallah. Tapi takbir kalau di mana? Allah. Salah satun bermula 3 golongan, ya simu. Tar dulu. Yang akan menjaga salatah sopo Allahu Ta'ala. Maknai hum akan salatah, akan 3 golongan tersebut sopo Allahu Allah, ya haluhur itu artinya, min adzabil qabri dari siksa kubur, asyahidu yaitu orang yang mati syahid, wal muadzinu dan orang yang azan, wal mutawaffa dan orang yang meninggal, yaumal jumu'ati di hari Jumat, walailatal jum'ati dan malam Jumat. Masya Allah. Berarti malam kita di atas takbir. Enggak sah. Ini kata Rasulullah 3 golongan orang yang dijaga dari siksa kubur. Siapa aja? Siapa yang madan? Orang syahid, orang yang mati syahid. Yang pertama orang yang mati syahid dan insyaallah terbebas dari siksa kubur. Orang yang mati syahid, orang tukang adzan, orang yang wafat di hari dan di malam Jumat. Pengen meninggal. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu seandainya mengetahui. Awal nanti suruh baca ya, suruh baca yang enggak tahu. Jikalau seandainya sama, jikalau mengetahui, seandainya mengetahui sama, lau ya'lamu seandainya mengetahui sopo annasu manusia, dan dulu lau ya'lamun nasu mafia, lau ya'lamu sopan nasu ma akan sesuatu fin nidai di dalam panggilan adzan, panggilan fin nidai di dalam panggilan, wasofil awwali dan sof pertama, wasofi dan sof al awwali yang pertama sama, wasofi dan sof al awwali yang pertama, summa lam yajidu kemudian tidak menemukan sopo kalian semua
atau mendapatkan, tidak menemukan, sama. Sopo kalian semua illa ayyastahimu, kecuali kecuali dengan mengundinya. Sopo kalian semua mengundi. Cok. Alaihi atasnya lastahemu, maka akan mengundinya sopo mereka semua, sopo kalian semua. Tadi la yastahimu sopo siapa? Yang di depan illa ayyastahimu sopo kalian semua. Lastahemu, maka akan mengundinya sopo kalian semua. Walau ya'lamuna, walau ya'lamuna, dan jika mengetahui sopo kalian semua ma akan sesuatu fit tahjiri, di dalam fit tahjiri, dalam menyegerakan. Apa tadi? Di mana? Lastabaku. Fit tahjiri, dalam menyegerakan ya. Lastabaku, maka akan berlomba-lomba sopo kalian semua ilaihi, padanya. Walau ya'lamuna, dan jikalau mengetahui sopo kalian semua ma akan sesuatu fil atamati, fil atamati, walau ya'lamuna ma fil atamati, fil atamati, dalam solat isya, was subahi, dan subuh, la atauhuma, maka akan mendatangi sopo maka akan mendatangi sopo kalian semua huma, akan keduanya. Keduanya apa? Subuh dan isya. Walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Walau habban, meskipun dalam keadaan merangkak. Kenapa Nuna? Di sini apa? Di sini seandainya manusia itu mengetahui panggilan, apa yang utamaannya panggilan adzan dan yang ada di shaf awal itu banyak di sini ya. Kemudian mereka tidak mendatangi, maksudnya tidak mendapatkan shaf awal, gak tahu, merupakan maka mereka itu seandainya tahu, mereka itu akan menggundi siapa yang akan duduk di shaf awal, siapa yang gini, itu loh. Nanti ya. Jika gini maksudnya gitu. Maksudnya apa? Dari dulu.
berarti nenek-nenek. Kalau kalian sholat saat duduk, berarti kalian nenek-nenek. Ya wajib berdiri. Selama masih mampu berdiri wajib berdiri. Ya kalau belum kita kalau berdiri, boleh. Allah. Ntar dulu. Terusin dulu deh dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sami'a yang mendengar sapa man anida akan panggilan faqabbala mencium. Faqabbala maka mencium sapa man mana? Ibhamaihi akan kedua jempol ya, ibhama. Kedua jempolnya fawado'ah maka meletakkan sapa man Tulang punggungnya itu rata. Enggak begini. ala kedua jempolnya mencium kedua jempolnya mana sih? Kalau jama meletakkan sapa man ala ainaihi atas kedua matanya. Udah. Ala ainaihi atas kedua matanya. Waqala dan berkata sapa man marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunika bika ya Rasulullah. Mana udah? Fa'ana maka bermula saya Yang selanjutnya adalah membaca suatu Fatihah. Fana maka bermula saya syafi'u yaitu memberi syafaat hu akan man sami'anida hu akan man yaumal kiamati di hari kiamat Wajib bagi imam, wajib wa qaiduhu dan juga wajib bagi makmum itu ada dua, ada makmum wafir, ada makmum masbuk. Ada makmum wafir, ada makmum masbuk. Wafir. wa qaiduhu dan penuntut hu akannya ilal jannati ke surga penuntut Makmum wafir itu apa namanya? Makmum yang apa? Nah, dulu Yang apa nih? Makmum yang mempunyai waktu apa yang makmum yang bisa membaca yang cukup untuk dia membaca Al-Quran. Makmum yang menemukan atau yang cukup untuk dia membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah. seandainya di atas itu ya, seandainya manusia itu mengetahui pahalanya nida mendengarkan kumandang adzan dan soft di depan. Seandainya mereka itu tidak mendapatkan mereka kedua itu, mereka itu akan mengundinya. Diundi kalau zaman dahulu. Saking orang pada berebutan yang ingin mendengarkan adzan. Kan dulu adzan nggak pakai mic ya. Saking ingin mengetahuinya dan ingin dapat soft awal akan mengundinya. Kenapa? Banyak keutamaan yang ada di soft awal itu kan. Barang siapa yang sholat ada di soft awal kelak akan masuk surga dengan menaiki punggung onta. Kalau yang dua masih apa itu? Intinya masih hewan. Kalau yang ketiga, 4, 5 itu apa?
beraknya nanti dapat beraknya. Jangan. Ngerangkak. Seandainya kata dan di sini mafil atamati wasubahi, dan jika orang itu mengetahui faidah yang ada di antara sholat subuh dan sholat isya, kan biasa sholat subuh sama isya itu maksudnya mengetahui pahalanya berjemaah. Di sini tuh yang dimaksud berjemaah antara sholat subuh dan sholat isya, maka mereka itu saking pengennya berjemaah itu berjalannya dengan cara merangkak. Ngerti gak sih? Baik. Merangkak. Dan di sini barang siapa yang mendengar adzan, kumandang adzan, kemudian mencium ibahah, kedua tininya nih, apa ini? Jempolnya, kemudian membaca marhaban bidzikrillah. Dilihat dong kalau nggak hafal. Marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata ayuni bika. Terus dikasih ke matanya gini. Nah, itu sunnah ya. Apa katanya? Maka aku akan kelak di hari kiamat, aku akan memberikan syafaat dan ada orang yang menuntun dia untuk masuk surga. Insyaallah. Marhaban bi dzikrillahi qurrata ayunina bika ya Rasulullah ya. Sunnah dulu saya kalau di pondok gitu terus. Masa sekarang diarah. Ya itu tadi Rasulullah akan memberikan syafaat dan apa? Dan ada penuntun baginya untuk masuk surga. Ini ya. Ada pembeli kira kalau ta'ayun bika ya Rasulullah. Ada yang bilang juga cium doang. Tiup. Giniin ke matanya. Ada yang bilang kalau sakit mata bisa sembuh matanya. Banyak kok idahnya. Sariawan, apa hubungannya sama giginya? Matanya, ibahanya. Hafal, coba diulang. Marhaban bidzikrillah. Hafal. Coba diulang lagi. Marhaban bisa diamalkan. Kalau ilmu itu diamalkan, gak bakalan hilang. Tapi kalau hanya sekedar tahu, seperti orang yang tidak akan kenal lagi, ya. Kalau diamalkan enggak, masih ada. Coba diulang, Nuna. Ada adan dikit lagi adan. Diulang. Marhaban qurratu ayunina beginiin. No ajan tuh. Diulang. Marhaban bidzikrillahi qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Ibahamnya ditiup, fataqabbal, dicium. Kemudian diginiin ke matanya. Diamalin ya. Setiap aja. Kok enggak pakai? Ya Allah. Setiap aja. Iya. Lagi sudah lagi. Baca sendiri dong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana jika ada opo waktul adzani, waktu adzan, futihat maka dibuka, masyaallah, opo abwabus samai, pintu langit, pintu-pintu langit, wastujiba dan diijabah opo ad-doa doa nih. Wa idza kana dan jika ada opo waktul iqamati, waktu iqamah, lam taruddu maka tidak ditolak opo da'watuhu doanya. Jika waktu azan maka pintu langit itu langit berarti punya pintu dibuka, dan doa di antara adzan dan iqamah itu doa yang tidak akan ditolak. Makanya salah satu doa yang istajabah itu antara adzan dan iqamah. Ya, kan banyak tuh waktu-waktu doa terijabah. Salah satunya adalah doa di antara adzan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau
Di situ laki-laki ada maksudnya dia gitu balik mana kali dia tahu. Di situ ada aja. Semua laki-laki nggak ada. Ya, enggak ada. Cuma sisa perempuan doang. Ya ajan tapi jangan dikerasin pakai speaker. Tapi itu ya apa? Nanya aja dulu sekarang coba kita tanya sekarang. Ada lagi mau nanya apa? Ada kita tanya itu. Tapi itu apa? Nggak mungkin lah, karena ada masjid lain. Kan adzan itu hukumnya nggak wajib. Ngerti nggak sih? Jadi ikutin adzan yang Iyalah. Ngerti maksud saya. Kalau kita nggak dikosong, uang sedang nggak ada sama sekali cowok, nggak ada suaraan. Nggak mungkin itu. Kan cuma nggak ada. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata sapa man indal adzani ketika adzan, marhaban bil qailina adlan. Oh ini ada tambahan. Wa marhaban bis sholati wa ahlan. Indal adzani marhaban akan lafaz marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Katabah maka akan menulis sapa Allah Ta'ala lahu baginya alfa hasanatin akan 1000 kebaikan. Wa maha dan akan menghapus anhu darinya alfa sayyiatin 1000 kejelekan. Wa rafa'a dan mengangkat lahu baginya alfa darajatin akan 1000 derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sami'a yang mendengar sapa man al adzana akan adzan, walam yakul dan tidak berkata mislama akan seperti apa qala yang berkata sopo al muadzinu orang yang adzan. Kecepatan, jangan cepet, jangan lama-lama nulisnya. Man sami al adzan walam yakul dan tidak berkata sopo man mislama akan seperti apa qala yang berkata sopo al muadzinu orang yang adzan, fa innahu maka sesungguhnya man yumna'u dicegah. Ya Allah. Yumna'u dicegah sapa man minas sujudi dari sujud yaumal kiamati di hari kiamat, idza sajadah jika bersujud sapa al muadzinuna orang yang berazan. Satu lagi. Nah dulu saya mau nanya, yang wajib itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma apa Allahu akbar Allahu akbar? Kan biasanya orang adzan Allahu akbar kalian jawab Allahu akbar. Yang gitu apa yang baca Rabb Allahumma rabb hadhihi da'wati? Ya mana yang wajib? Yang wajib dijawab yang mana? Iya, Allahu akbar Allah. Kita harus menjawab sebagaimana muadzin yang orang yang adzan. Sebab kita harus menjawab seperti yang muadzin katakan, kayak Allahu akbar Allahu akbar, kecuali di lafaz kecuali di lafaz ya Allah. Kita akan sama hayya 'alas shalah, bacanya apa? Jawabannya kita apa? Hayya 'alas shalah, apa jawabannya orang yang mendengar? Ya Allah, itu artinya Bukan benar kan? la ilaha illallah. Kadang kita baru tahu baca kalau ada kita diem dong. Kan dulu. Emang tuh begitu? Bukan la ilaha illallah. Apa ya? Subhanallah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bukan la ilaha illallah, haula wala quwata illa billah.
Ini katanya nih, bagi siapa yang mendengar adzan kemudian dia tidak menjawab sebagaimana orang yang adzan, maka dia akan dicegah kelak di hari kiamat, dicegah sujud bersama orang yang sujud. Orang yang adzan sujud, dia dicegah gak boleh sujud bersama dia. Kenapa? Karena dia tidak menjawab adzan, ya. Salah satun, qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun bermula 3 fi dhillil arsy, 3 golongan fi dhillil arsy, di bawah aup-aupan. Ini bahasa Indonesia apa? Fi dhillil arsy, di dalam naungan arsy. Yauma, Hari. yauma di hari, yauma la dhilla, yauma di hari, la dhilla tidak ada naungan, illa dhilluhu kecuali la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluhu kecuali naungannya. Imamun adilun, yaitu imam yang adil. Imamun yaitu imam, adilun yang adil. Wa muadzinun, dan orang yang adzan. Hafidun, yang menjaga atau yang istiqomah, sama ya. Hafidun ay istiqomah. Hafidun, muadzinun, orang yang adzan. Hafidun, yang menjaga. Wa qari'un, dan orang yang membaca. Wa qari'ul Qur'ani, dan orang yang membaca Quran. Yaqra'ah, yang membaca. Sopo man, sopo qori bukan man. Yaqra'ah, yang membaca. Sopo qori fi kulli lailatin, setiap malam, di setiap malam. Mi'atai ayatin, 200. Mi'atai ayatin, 200 ayat. Tiga golongan yang apa? Ini di sini Rasulullah bersabda apa? 3 golongan dalam naungan arsy, di mana di hari itu tidak ada naungan. Suara adzan itu. Kok suara adzan sih? Naungan itu kayak panas, ada naungan gitu loh. Kok angin sih? Menaung gitu ya, kayak tempat neduh. Di mana di hari kiamat itu enggak ada naungan kecuali sama orang 3 ini. Siapa yang bisa memberi naungan? 3 orang ini siapa? Imam adil. Oh, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa muadzinun, dan orang yang adzan. Hafidun, tapi bukan semua orang adzan, tapi yang hafidun, orang yang istiqomah, orang adzan yang istiqomah. Wa qari'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Quran, yang mana bacaan Qurannya itu setiap hari, setiap malamnya itu 200 ayat. Allahumma ja'alna amin. Doa lagi sudah. Berarti yang bisa memberikan naungan, di mana di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali ini, orang 3 ini yang bisa memberi naungan kelak. Hari kiamat saja berarti ingatan manusia dihilang. Hah? Ya, mengikat apa sih? Iya, semuanya.
Tuhan tidak Bukan mulut yang menjawab. Ini Apa itu? batin. Mata batin. Tangan menjawab, kaki menjawab, hidung menjawab, mata menjawab. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nanti kan kita jadi pelupa. Kita nanti jadi kiamat. Telanjang semuanya nanti. Telanjang. Mm-mm. Nggak ada kayak begituan. Ih, punya kamu gini. Nggak ada kayak gitu. Mikirin, ya Allah gimana ini, ya Allah gimana, takut semuanya. Jika amalan mau ditimbang, takut apa? Takut banyakkan dosanya daripada amal kebaikannya. Enggak merhatiin satu-satu orang, enggak. Wallahu alam. Yes, Ini tidak tahu begini.